Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Sarjana Olahraga, di channel yang paling oke buat kalian yang cinta dunia olahraga. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin semangat ngejar mimpi ya. Nah, ngomongin soal mimpi, siapa sih di sini yang gak pengen jadi atlet sepak bola profesional? Bisa main di Stadion Mega, ditonton ribuan orang, bela timnas Indonesia. Wah, pasti keren banget kan? Tapi guys, semua itu nggak datang tiba-tiba. Jadi atlet top itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan yang paling penting, butuh persiapan yang super matang. Banyak banget yang DM gue, Bang, gimana sih caranya biar bisa jadi pemain bola hebat kayak idola kita? Jujur gue seneng banget dapat pertanyaan kayak gitu. Itu artinya semangat kalian buat maju tuh tinggi banget. Menjadi atlet itu bukan cuma soal jago gocek bola di lapangan pas sore-sore. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang harus direncanakan dengan sangat serius. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari fisik sampai mental, semuanya harus disiapkan secara total. Ini bukan sprint, tapi maraton guys. Makanya, di video kali ini, gua mau bongkar tuntas, khusus buat kalian semua. Rahasia dan langkah-langkah penting yang harus kalian persiapkan, kalau kalian serius mau meniti karier sebagai atlet sepak bola profesional. Gua bakal kupas satu persatu, dari A sampai Z, biar kalian punya gambaran yang jelas dan gak salah langkah. Jadi, pastiin kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena setiap detiknya bakal ada info penting yang bisa jadi kunci kesuksesan kalian di masa depan. Oke? Langsung aja, kita gas. Oke, yang pertama dan paling fundamental, yang jadi dasar dari segalanya, adalah fisik yang prima. Kalian bisa punya skill dewa, tapi kalau baru lari 15 menit aja udah ngos-ngosan, ya gimana mau bersaing? Sepak bola itu olahraga yang nuntut fisik luar biasa, guys. Kalian harus lari sprint, jogging, lompat, body contact, selama 90 menit lebih. Makanya, membangun fondasi fisik yang kuat, itu hukumnya wajib. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Latihan fisik ini harus jadi makanan kalian sehari-hari. Mulai dari jogging rutin buat ningkatin stamina, latihan interval buat kecepatan, sampai latihan kekuatan kayak push-up, squat, dan plank buat ngebangun otot inti yang kokoh. Jangan pernah malas buat latihan fisik. Anggap ini investasi paling berharga buat tubuh kalian. Kalian harus punya program latihan yang terstruktur. Jangan cuma asal lari atau asal angkat beban. Kalau perlu, konsultasi sama pelatih fisik atau cari referensi program latihan untuk atlet sepak bola di internet. Konsistensi itu kuncinya. Latihan seminggu full terus bulan depannya libur total. Itu nggak akan ada hasilnya. Lebih baik latihan 3-4 kali seminggu, tapi rutin dan berkelanjutan. Ingat, tubuh kalian itu adalah modal utama di lapangan. Semakin kuat fisik kalian, semakin kalian bisa dominan. Semakin kecil juga risiko cedera. Jadi, mulai sekarang, paksa diri kalian untuk disiplin dalam latihan fisik. Capek itu pasti, tapi hasilnya nanti bakal sepadan banget, percaya sama gue. Nah, kalau fisik udah oke, sekarang kita masuk ke senjata kalian di lapangan, yaitu kemampuan teknik dasar. Ini yang membedakan pemain amatir sama pemain profesional. Passing, dribbling, shooting, dan kontrol bola itu ibarat alfabet dalam sepak bola. Kalian harus kuasai ini semua, sampai benar-benar mendarah daging. Sampai kalian bisa melakukannya tanpa perlu mikir lagi. Latihan, latihan, dan latihan. Nggak ada jalan pintas. Ambil bola, ajak teman, atau bahkan latihan sendiri di tembok rumah. Latih terus passing kalian dengan kedua kaki, baik passing pendek maupun umpan lambung yang akurat. Jangan cepat puas, coba terus sampai akurasinya 9 dari 10. Begitu juga dengan dribbling. Latih kelincahan kalian melewati rintangan, latih cara melindungi bola dari lawan. Tonton video pemain-pemain hebat, pelajari gerakan mereka, lalu coba tiru. Untuk shooting, latih kekuatan dan akurasi tendangan kalian dari berbagai posisi, pakai kaki kanan dan kiri. Dan yang paling krusial adalah kontrol bola atau first touch. Kemampuan menerima bola dan langsung menguasainya dalam satu sentuhan itu penting banget di level profesional. Latih ini berulang-ulang, minta teman umpan bola dari berbagai arah. Semakin bagus kontrol bola kalian, semakin banyak waktu yang kalian punya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ingat, ribuan jam latihan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah skill yang sempurna. Oke guys, kita udah bahas fisik dan teknik. Tapi ada satu hal lagi yang seringkali jadi pembeda antara pemain bagus dan pemain hebat, yaitu mental.
Percuma fisik kuat dan skill dewa kalau mentalnya kayak kerupuk. Gampang banget down pas timnya ketinggalan atau pas bikin kesalahan. Mental juara itu harus dibangun dan dilatih, sama kayak fisik dan teknik. Kalian harus punya keyakinan yang kuat sama diri sendiri, disiplin tingkat tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan yang terpenting, punya semangat pantang menyerah. Kalah dalam pertandingan itu biasa, bikin kesalahan itu wajar. Yang luar biasa adalah gimana cara kalian bangkit lagi setelah jatuh. Disiplin itu bukan cuma soal datang latihan tepat waktu, tapi juga tentang menjaga pola tidur, menolak ajakan teman buat begadang yang gak penting, dan selalu memberikan 100% di setiap sesi latihan. Mental yang kuat juga berarti kalian bisa tetap tenang di bawah tekanan. Bayangin kalian harus ngambil tendangan penalti penentuan di menit terakhir, disorakin ribuan penonton lawan. Kalau mental kalian gak siap, pasti buyar semuanya. Latih mental kalian dengan membiasakan diri menghadapi tantangan, belajar dari setiap kegagalan, dan selalu berpikir positif. Mental juara itu dibentuk dari proses, dari keringat, dan dari air mata. Jadi, siapkan diri kalian untuk perang yang sesungguhnya, yaitu perang di dalam kepala kalian sendiri. Sekarang kita ngomongin bensin buat tubuh kalian. Kalian bisa punya mobil balap, fisik yang oke, dengan pembalap jago, skill dan mental. Tapi kalau bensinnya pakai minyak tanah, ya nggak bakal bisa lari kenceng kan? Nah, bensin buat tubuh seorang atlet itu adalah nutrisi dari makanan yang kalian konsumsi. Apa yang kalian makan itu ngaruh banget ke performa kalian di lapangan, ke kecepatan recovery setelah latihan, dan juga buat mencegah cedera. Jangan pernah sepelekan soal makanan. Jadi atlet itu berarti harus say goodbye sama makanan-makanan junk food, minuman bersoda, dan gorengan berlebihan. Itu semua musuh besar performa kalian. Kalian harus mulai membiasakan diri dengan pola makan sehat dan seimbang. Perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum sebagai sumber energi utama. Protein dari ayam, ikan, telur, dan tempe itu penting banget buat membangun dan memperbaiki otot kalian yang rusak setelah latihan keras. Jangan lupa juga serat, vitamin, dan mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang paling penting, minum air putih yang cukup. Dehidrasi sedikit aja bisa nurunin performa kalian secara drastis. Anggap tubuh kalian sebagai mesin performa tinggi yang butuh bahan bakar berkualitas terbaik. Jadi, mulailah lebih peduli dengan apa yang masuk ke mulut kalian. Terakhir, tapi bukan berarti nggak penting, adalah support system. Perjalanan menjadi atlet profesional itu berat guys. Akan ada banyak banget naik turunnya. Ada saatnya kalian merasa capek banget, pengen nyerah, atau mungkin ragu sama kemampuan diri sendiri. Di saat-saat seperti itulah, peran keluarga, teman-teman, dan lingkungan sekitar jadi sangat krusial. Dukungan dari orang tua, baik itu dukungan moral maupun material, itu jadi bahan bakar tambahan yang luar biasa. Saat mereka datang nonton kalian latihan atau bertanding, saat mereka bilang ayah ibu bangga sama kamu, itu bisa mengangkat semangat kalian berkali-kali lipat. Lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh. Kalau kalian bergaul dengan teman-teman yang juga punya mimpi yang sama, yang saling support dan saling memotivasi untuk jadi lebih baik, itu akan menciptakan atmosfer yang positif. Kalian bisa saling mengingatkan untuk latihan, saling berbagi ilmu, dan saling menguatkan saat salah satu dari kalian lagi down. Jauhi lingkungan yang toksik, yang cuma bisa ngajak kalian ke hal-hal negatif dan meremehkan mimpi kalian. Carilah pelatih yang baik, mentor yang bisa membimbing, dan teman-teman yang sevisi. Karena untuk mencapai puncak, kalian gak bisa sendirian. Kalian butuh tim yang solid di belakang layar, yang selalu siap mendukung kalian tanpa syarat. Nah, itu dia tadi. Guys, 5 hal fundamental yang harus kalian siapkan kalau kalian benar-benar serius mau jadi atlet sepak bola profesional. Dari fisik yang prima, teknik dasar yang matang, mental sekuat baja, nutrisi yang terjaga, sampai dukungan dari orang-orang terdekat. Semuanya saling berkaitan dan gak bisa dipisahkan. Ini adalah sebuah paket komplit yang harus kalian perjuangkan. Gue tahu, kedengarannya mungkin berat dan banyak banget yang harus dilakuin. Tapi, nggak ada mimpi besar yang bisa diraih dengan cara yang mudah. Semua butuh proses, butuh kerja keras, dan butuh konsistensi. Jadi, buat kalian semua yang nonton video ini dan punya cita-cita jadi bintang lapangan, jangan cuma jadi mimpi di siang bolong. Mulai sekarang juga.
Selesai nonton video ini, langsung ganti baju, ambil bola, dan mulai latihan. Buat jadwal latihan kalian, perbaiki pola makan kalian, dan bicarakan mimpi kalian ini ke orang tua. Langkah pertama adalah langkah yang paling berat. Tapi setelah kalian berhasil melewatinya, langkah-langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan. Jangan tunda-tunda lagi, karena saingan kalian di luar sana mungkin sudah mulai berlari sejak kemarin. Gue di sini, Sarjana Olahraga, akan selalu support kalian semua dengan konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar dunia olahraga. Tulis di kolom komentar, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan setelah nonton video ini? Gue tunggu cerita kalian. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat, terus berjuang, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum.